Halo Sobat Visip, selamat datang di podcast Visip Talk. Podcast yang akan memberikan teman-teman sekalian informasi seputar mahasiswa baru. Di Visip Talk, kita akan memberikan topik menarik seputar kehidupan mahasiswa baru. Saya Syarila, dan pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat bernostalgia nih teman-teman, atau memberikan gambaran bagi para mahasiswa baru. Dengan narasumber terpercaya, setiap episodenya kita akan memberikan wawasan mendalam mengenai informasi-informasi sebagai mahasiswa baru. Jadi teman-teman mahasiswa baru, selamat mendengarkan ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat nih teman-teman. Oke, bisa perkenalkan diri dulu nih. Siang Kak Yardan. Siang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat sih, sehat. Kak Yardan nih di kampus ini udah berapa lama sih Kak Yardan tuh? Kalau ditanya berapa lama ya, aku tuh sekarang jalan di semester 6 gitu. Berarti seharusnya itu udah 3 tahun ya di kampus. Tapi karena memang zaman aku maba itu online karena COVID ya. Iya. Itu 2021 akhir aku baru ke Semarang. Jadi aku di Semarang itu merasakan kampus itu ya 2,5 tahun lah. 2,5 tahun ngerasain kehidupan di kampus secara langsung ya. Lagi sibuk apa aja nih Kak Yardan nih sekarang nih? Kalau kesibukanku sekarang karena udah semester 6 ya, waktunya magang. Aku sekarang lagi sibuk ikut program kampus mengajar, program MPKM kampus mengajar 7. Terus sekarang juga aku sedang kesibukanku menjalankan organisasi ya di BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNES 2024 gitu. Aku jadi bantu-bantu ketua BEM gitu. Bisa dikasih tipsnya nih Kak buat para mahasiswa baru sebagai anak rantau nih Kak di sini. Gimana tipsnya? Ya kalau ngomongin anak rantau ya, aku juga anak rantau. Aku dari Jakarta ngerantau ke sini. Memang aku juga dari awal pengennya kuliah itu ngerantau ya, nggak cuma di rumah doang. Pengen ngerasain lah kehidupan di luar kota gimana, jauh dari orang tua gimana, jauh dari keluarga gimana, jauh dari teman-teman di rumah tuh gimana. Aku juga pengen punya teman baru yang nggak cuma di sekeliling rumahku, mungkin di satu kotaku, tapi tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Kalau buat tips anak rantau ya kuat-kuat aja mental kalian. Ini proses pembentukan mental kalian. Iya. Jadi jangan gampang nyerah, jangan gampang jatuh karena ya itulah resikonya kalian rantau. Tapi next step kalian bakal ngerasa lebih lebih kuat lah daripada sebelumnya. Karena ketika kalian ngerantau, pertama kali kalian ngerantau, rumah itu nggak bakal sama rasanya gitu. Aku pun juga merasakan hal seperti itu. Rumah itu nggak bakal sama rasanya karena ketika kamu pergi udah berangkat, kamu pasti ketika kuliah itu kebanyakan ya ngabisin waktu kalian di kampus, di rantau. Terus pulang itu paling cuma ketika lebaran. Cuma sebentar doang ya Kak Ya, biasanya? lebaran, Natal, atau mungkin libur-libur panjang gitu. Bahkan kalau misalnya kayak yang rumahnya di luar pulau itu cuma setahun sekali pulang. Itu kan kalian bakal ngerasa beda. Rumah itu bukan lagi kalian itu bukan lagi pengen keluar dari rumah untuk bersantai, untuk jalan-jalan, tapi kalian itu pulang ke rumah itu untuk beristirahat, untuk bersantai gitu. Kalau tipsnya ya itu, kalian kuat-kuat mental. Ini proses pembentukan mental kalian, jadi jangan gampang nyerah. Toh ini juga nanti kedepannya kalian bakal ngadepin hal-hal yang lebih susah daripada ini gitu. Nah, pasti kan bagi para mahasiswa baru nih ya Kak, pasti bakal susah nih nyari kos nih. Tips dong Kak, nyari kosnya nih yang murah. Kan banyak nih sekarang makelar-makelar yang memanfaatkan setiap tahunnya kan pasti harga kos naik nih Kak. Tipsnya Kak buat nyari kos nih Kak yang gampang. Ya, buat nyari kos yang gampang. Kalau nyari kos tuh aku dari dulu, dari maba sampai sekarang, aku ngekos di tempat yang sama. Aku ngontrak gitu sama teman-teman robelku, teman-teman organisasiku. Aku ngontrak di tempat yang sama gitu selama 3 tahun ini. Jadi kalau misalnya ngelihat perkembangan kalian itu kan ada 2 variabel yang jadi pertimbangan utama gitu. Yang pertama harga kos, yang kedua jarak kos ke kampus gitu.
Kalau misalkan untuk pertimbangan harga kos, kalian pastikan kalau misalkan nyari kos yang paling murah ya, nyari kontrakan yang paling murah gitu. Teman-teman semua pasti kalau misalkan enak nih punya motor, punya kendaraan pribadi, kalian bisa nyari kos yang lebih murah, tapi resikonya adalah agak jauh dari kampus. Gitu. Misalnya di daerah kampus UNES tuh di Sekaran, kalian nyari Patemon. Ini kan Sekaran nih, Patemon sana lagi, Makin Telan, terus ada di Ngijo. Itu lebih murah, jauh lebih murah memang. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya kendaraan, itu agak PR gitu. Kalian kan harus misalkan kuliah jam 7 pagi, berangkat jam 6 gitu. Nggak bisa jam setengah 7, nggak bisa jam 7 kurang 15 gitu. Kalau misalnya kosnya agak jauh, tapi harganya lebih murah. Nah, kalau variabel yang lain adalah jarak. Kalian sore itu saya misalkan tidak bisa membawa kendaraan pribadi ke UNES, ke kampus, yaitu kan kalian mempertimbangkan jarak gitu. Ya memang di kampus itu ada yang namanya feeder BRT, terus BRT-nya sendiri, bus Trans Semarangnya sendiri, terus ada lagi kalau keliling-keliling fakultas ada shuttle ya. Atau Anjem juga ada. Tapi kan kalau misalnya Anjem itu per hari per sekali jalan keluar 5.000 berasa lah ya. Berasa lah ya, kayak naik Gojek ya Kak. Ya kayak naik Gojek kurang lebih, tapi ini lebih murah dikit. Paling murah apa ya, jalan. Kan pertimbangan jaraknya gitu ya, jalan. Kalau misalkan cuman 500 meter 1 kilo dari kampus, ya oke lah bisa dijangkau jalan gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau 2 kilo kan gak mungkin jalan gitu kan, pasti ada harus naik kendaraan kayak Toto BRT atau feeder gitu kan. Kita harus tahu lah ya, nggak bisa nge-deny, nggak bisa ngelak kalau misalkan kos-kos yang ada di sekitar kampus itu pasti lebih mahal dibandingkan yang agak jauh dari kampus. Ya sekitar radius 1 kilo dari kampus itu rata-rata lebih mahal. Kenapa? Karena ya cepet-cepetan orang juga pengen kos itu, ya namanya juga maba ya, pengen kos itu deket lah dari kampus. Dekat tuh yang bagus ya Kak ya. Iya, yang kemana-mana enak gitu kan. Kayak kampus dekat masih mindsetnya di situ gitu. Jadi teman-teman semua ya bisa pertimbangin dua variabel itu. Nah, kalau misalkan kalian mempertimbangkan jarak, ya kalian harus siap dengan harga kos yang agak tinggi. Tapi jatuhnya sama-sama juga, karena kalau misalnya punya kendaraan, kalian harus bayar uang bensin. Ya kan. Walaupun lebih murah daripada kalian Anjem, tapi kalian harus mempertimbangkan bensin, servis motor, servis kendaraan kalian gitu kan. Perawatannya kayak gimana gitu. Terus ya tapi itu semua ada plus minusnya. Pertimbangannya berarti dua variabel itu, jarak dan harga. Kalau misalkan kalian memilih jarak, kalian harus siap dengan harga yang agak tinggi. Kalau misalkan kalian memilih harga, kalian harus siap untuk jarak yang cukup jauh gitu dari kampus ke kos. Rekomendasi makanan nih Kak di sekitar UNES ini nih Kak, yang terdekat mungkin, atau yang menurut Kak Yardan paling enak, atau mungkin di kampus FISIP ini ada yang terdekat rekomendasi makanan? Rekomendasi makanan ya, kalau ya dari deket dulu ya. Iya, boleh. Paling deket dulu ya. Itu di kantin FISIP ada Lumintu. Kantin Lumintu itu ya kalau aku bilang enak, terus juga cepet lah, lumayan cepet penyajiannya, jadi kayak ramesan gitu kan. Tapi kalau misalkan nyari makanan enak di sekitar UNES lah ya, ada yang enak dan mahal, ada yang enak dan murah, ada yang enak tapi harga standar gitu. Mungkin kalau misalkan yang enak dan harganya cukup terjangkau itu ada WM Makmur. Nah itu WM Makmur tuh yang ada di lurusan itu tuh, kalau misalkan pertigaan dari Sekaran, Patemon sama yang ke arah Kalisegoro. Nah itu di turunan situ ada namanya WM Makmur. Nasi goreng enak, lumayan terus ayamnya juga enak gitu. Dia menunya juga variatif, enak. Terus juga ada dekat situ lagi ada ayam top gitu. Kalau misalkan kalau misalkan siang kan gitu, kalau misalkan siang iseng pengen makan apa, ayam goreng. Ayam top murah guys, itu guys. Murah begitu, enak. Iya, enak. Prasojo, warung makan Prasojo yang ayam kremes. Ayam kremes itu enak banget. Harganya juga ya cukup murah lah kalau misalnya buat hitungan ayam kremes, nasi butter ya. Nasi butter itu enak dan cukup terjangkau. Terus di KWU ada Katsukai. Ya, gedung KWU tuh. Ada Katsukai itu. Katsukai. Iya, itu enak. Itu enak.
Mentaynya juga enak. Iya. Ya kalau misalkan mau agak pricey itu ada Atas Kota ya. Ya, atas kota Atas ya, Kota guys. Itu pricey. itu cukup pricey, harganya agak cukup pricey, dan tapi ya ada harga ada barang. Ya kita juga ngelihat Benar. harganya pricey tapi rasanya enak gitu. Terus juga minumannya juga enak-enak kalau aku bilang, karena ada beberapa comparison atau perbandingan, ya itu cukup enak gitu. Terus juga kalau misalkan tempat makan tempat yang nyaman, yang agak ke pojok, terus juga lebih syahdu gitu, ada bersua. Atau senja ya Kak, Iya, senja. ada bersua, itu juga enak sih, karena kalau di bersua itu lebih tenang gitu, nggak banyak noise, nggak banyak gangguan suara gitu kan. Makan juga enak, ngopi juga enak, ngopi santai mungkin enak di situ sambil buat lihat senja mungkin buat ngobrol-ngobrol. Terus juga ada Boston itu ya yang di Gang apa ya, Tanggulasi apa ya? Ya itu juga cukup enak. Tempatnya konsepnya outdoor tapi ya kalau misalkan hujan ya udah. Ya udah kita, soalnya di dalamnya juga ini ya Kak, nggak terlalu besar ya. Ya emang konsepnya outdoor, jadi kalau misalkan musim panas itu enak sih tuh kalau lagi sore-sore. Apalagi tuh kita bisa ngeliat city light. Iya, betul. City light dari atas gitu kan kelihatan. Kayak sampai laut kayak kelihatan deh. Iya. Pelabuhan itu kelihatan. Iya, benar-benar. Tanjung Mas kelihatan. Nah, di FISIP ini ya Kak, itu ada organisasi apa aja sih Kak yang Kak dan tahu tuh? Organisasi banyak ya di FISIP. Ada LK dan BSO. LK itu ada 7, BSO itu kurang lebih ada 5. Ya misalkan aku mulai dari BSO dulu. Bedanya LK dan BSO, LK itu seperti lembaga eksekutif, ada himpunan, ada BEM, ada DPM gitu, eksekutif dan legislatif. Tapi kalau misalkan BSO itu sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan ketertarikan kalian lah gitu. Contoh BSO itu ada yang namanya KIS, Komunitas Ilmu Sosial untuk Seni. Dia itu menaungi bidang seni. Ada band, terus ada vokal, terus padus ya. Iya, padus. Abis itu ada lagi teater. Nah, itu kalau misalnya teman-teman yang suka seni, yang kayak teater segala macam, itu bisa tuh join ke KIS. Membernya banyak. Terus juga ya KIS itu wadah lah buat teman-teman ya untuk mengembangkan seni kalian, karena di dalam KIS itu nggak cuman kita masuk berkumpul sebagai komunitas, enggak, ada latihan, ada menjalankan keorganisasian kalian, ada yang namanya nanti manggung, ada yang nyari event. Iya, bahkan kalian bisa menjalankan event gitu. Betul, dari di KIS. Terus selanjutnya ada KSGS Aceh. Nah, KSGS Aceh itu lebih ke pencinta alam. Oh iya. SAC itu lebih ke pencinta alam. Jadi kayak mahapalanya cuman versi FISIP. Nah, itu ada KSGS Aceh. Habis itu ada KIFES, Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, KIFES itu buat teman-teman yang memang ingin memperdalam agama Islam ya. Nanti ada kajian, ada ngaji bareng, dan diskusi-diskusi tentang Islam. Apalagi tadi baru 3 ya? Iya, 3. Ada Guguslati Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu pramuka. Iya, pramuka. Jadi teman-teman yang memang dari SMA aktif pramuka bisa ikut Guslat. Ya, bisa ikut Guslat gitu. Guslat itu di sini juga cukup bagus lah. Yang ketua-ketuanya Guslat di sini bisa 2 tahun ke belakang ini jadi ketua di Pramuka UNES. Itu. Jadi cukup aktif lah, kita bisa melihat dengan kegiatan-kegiatan pramuka dari OKPT sampai nanti penerimaan tamu ambalan dan segala macam, itu kan mereka cukup aktif ya. Nah, jadi kalau misalkan memang teman-teman ingin melanjutkan dari yang SMA, SMP-nya itu udah aktif biasa banget ya. Iya, udah biasa aktif tuh ya lanjutin di Guslat. Terus yang terakhir ada IRC. English Research Community. Jadi teman-teman yang memang ada minat untuk belajar bahasa Inggris dan ya advance lah, tingkat advance melanjutkan, itu bisa join di IRC. Karena nggak cuman kalian itu belajar grammar lagi, tapi kalian udah masuk ke ranah-ranah diskursus di sana. Ada pelatihan, ada brainstorming dan segala macem, yang nanti muaranya itu kalian bakal diarahkan untuk berprestasi. Karena
IR sih kalau yang kita tahu itu banyak mencetak mahasiswa yang berprestasi gitu. Tipsnya nih Kak, untuk bisa terlibat dalam organisasi kampus di UNES ini, mungkin sebagai mahasiswa baru tipsnya gimana Kak? Bisa terlibat. Iya. Kalau misalkan ditanya bisa terlibat, semuanya bisa terlibat gitu. Tergantung minat kalian. Kayak misalnya diriku, aku dulu bingung mau ikut organisasi apa karena waktu masuk kampus online. Terus juga kegiatan kayak aduh apa sih nih, terus tapi orang tua aku pesen, kamu itu nggak boleh cuman kuliah-kuliah doang, kamu ngerantau, kamu cuman kuliah pulang nganggur-nganggur gitu doang, percuma. Dia bilang begitu, kamu harus aktif. Kalau misalnya nggak aktif organisasi ya ikutlah UKM atau apa, atau mungkin komunitas-komunitas gitu. Karena memang orang tuaku dua-duanya sangat-sangat organisatoris dan mereka itu ikutnya himpunan sama dulu senat senat fakultas, ya sama apa bakat-bakat mereka terus ke minat-minat mereka itu turun ke aku waktu awal itu semester 2 itu bingung mau ikut apa antara BEM sama himpunan, tapi aku melihat untuk lingkup dan aku melihat untuk kemampuanku, akhirnya aku memutuskan untuk join ke himpunan waktu itu Hima Sejarah. Di tahun 2022 aku mendaftar dan alhamdulillah keterima gitu teman-teman, dan akhirnya aku menjalankan satu periode awal dengan ya banyak improvement lah, banyak banget yang namanya perkembangan dari diriku yang awalnya itu aku belum bisa, terus karena berproses di situ akhirnya aku bisa gitu. Di himpunan ini Kak Yardan pernah jadi apa nih Kak Yardan nih kira-kira? Waktu mungkin tahun 2022 aku jadi staff di departemennya ada banyak ya. Yeah. ABCDE dan biro-biro segala macam. Itu di departemen B bakat minat. Ya aku ngurusin bagaimana kita menjadi wadah teman-teman mahasiswa sejarah yang mempunyai bakat minat di bidang seni dan olahraga, itu kita wadahi. Itu kita fasilitasi gitu. Tugasku waktu itu ya banyak lah. Aku jadi ketua pelaksana pekan olahraga jurusan, namanya History Scream Fest di sejarah waktu itu kan. Ya banyak lah improvement yang aku dapatkan setelah jadi ketua pelaksananya. Habis itu juga banyak lah event-event segala macam, ada bulan pahlawan, ada keakraban mahasiswa sejarah yang ospek jurusannya istilahnya gitu. Terus di tahun 2023-nya aku memberanikan diri untuk maju sebagai calon ketua Hima dan alhamdulillah aku dipilih, diamanahkan untuk menjadi ketua Hima Sejarah gitu. Nah di periode keduanya itu ketua Hima Sejarah ya banyak lah, tapi overall jadi pasti penanggung jawab utama di setiap acara, ya kan, penanggung jawab utama di setiap acara. Jadi ketika dari staff transisi ke ketua Hima, banyak yang mungkin harus aku perbaiki, banyak yang harus aku sesuaikan gitu. Jadi teman-teman semua ya mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, dibenahin lah gitu kan. Nah ketika udah masuk jadi ketua Hima itu seru karena Hima itu mungkin basisnya masih kekeluargaan, jadi staffnya nggak begitu banyak, teman-teman rekat satu sama lain jadi dekat gitu. Aku pun ke teman-teman staff angkatan 22, bahkan ketika ada volunteer angkatan 23 itu aku dekat ke semuanya, jadi ya fun lah ngejalanin prokja. Tapi ya di Hima itu prokjanya cukup padat gitu, semua jadi panitia tapi ya cukup padat lah. Terus di tahun 2024 ini ya alhamdulillah aku diamanahi sebagai wakil ketua BEM FISIP 2024 gitu, sama ketuaku Miftahul Zikri Nugraha sebagai ketua BEM-nya gitu. Aku sama Zikri itu memantapkan untuk maju berkontestasi dalam pemilihan calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Akhirnya kita dipilih, diberikan mandat elektoral oleh teman-teman FISIP semua. Kita alhamdulillah dengan izin Tuhan juga kita akhirnya bisa menjalankan BEM FISIP 2024 ini. Sekarang masih berjalan sih untuk BEM itu, karena aku belum sampai di penghujung, jadi aku belum bisa ya bicara banyak. Masih banyak hal yang aku perlu sesuaikan juga. Sekarang
juga masih masa penyesuaian dan masa pembentukan gitu. Jadi bukan pembentukan sih, kayak pensetelan lah. Kita masih bongkar pasang formulasi itu, masih mencari-cari formulasi untuk membuat BEM FISIP ini lebih baik daripada tahun kemarin-kemarinnya lagi gitu. Gimana nih tips dari Kak Yardan buat para mahasiswa baru untuk beradaptasi nih di lingkungan kampus ini nih Kak? Gimana nih? Kalau buat adaptasi ya, adaptasi itu banyak caranya. Ini nyambung juga sih ke pertanyaan pertama tadi. Iya. Tips yang dilakukan maba buat sebagai anak rantau Kak. Anak rantau itu kan kalian harus menyesuaikan, ya kan anak rantau gak cuma nguat-nguatin mental, tapi harus menyesuaikan kultur. Ya kan? Iya betul. Aku sendiri asalnya dari Jakarta. Teman-temanku yang waktu di Jakarta itu kan kulturnya berbeda dengan ketika aku pindah ke Semarang. Betul. Gitu. Mungkin di sini lebih halus, mungkin di sini lebih lebih friendly, lebih sopan gitu. Kalau di Jakarta kan lebih bold, lebih seenak-enaknya. That's a different kind lah. Itu banyak hal yang berbeda lah yang harus disesuaikan itu. Pertama itu kultur yang harus disesuaikan. Itu kita bicara dalam konteks kultural ya. Karena teman-teman semua harus paham antara satu kota dengan kota lain itu pasti beda, apalagi udah beda provinsi. Teman-temanku juga banyak yang ada yang asalnya dari Medan, dari Palembang, dari Pagar Alam, dari Padang, ada yang dari Maluku. Itu kan harus banyak penyesuaian lah. Kalau misalnya contoh keluargaku berasal dari Jawa sebenarnya, tapi karena kakek nenekku merantau ke Jakarta, akhirnya kultur dari ayahku, ibuku sampai aku dan adik-adikku itu udah masuk ke kayak Betawi. Tapi ketika aku udah ngerantau ke Semarang, dalam konteks kultural, dalam hal kultural aku harus menyesuaikan. Gitu. Dan aku harus kayak nanya-nanya ke padiku yang ada di Jogja, ini gimana sih kalau teman-teman dari suku Jawa itu kita harus nge-treatmentnya gimana, kita harus memposisikan diri sebagai kayak gimana gitu, sebagai apa gitu kan. Karena memang ada beberapa yang kayak kalau misalkan aku membawa kultur anak Jakarta banget, ya nggak enak lah. Kita juga kan aku yang ngerantau, nah mereka udah baik ke aku juga harus baik ke mereka. Harus ada timbal baliknya, harus ada feedbacknya lah. Terus secara transisi ya dari SMA ke kuliah, adaptasinya itu ya banyak hal yang harus diubah, terutama mindset ya. Iya betul. Kalau sekolah kan kalian sekolah, terutama yang di negeri yang nggak bayar ya sekolah bisa santai ya Kak. Seenaknya gitu. Kalau misalkan tugas nggak dikumpulin, guru pasti ngingetin. Ya bisa ya dikerjain kan? Biasanya di sekolah ya Kak. Nah kerjain lah di sekolah gitu. Di sekolah. Terus juga kayak nunggu bel pulang, bel istirahat, nongkrong. Yang ngambis, yang belajar, yang nongkrong gitu kan. Betul. Gitu. Ya aku juga waktu SMA juga begitu, nggak ikut organisasi apa-apa, nongkrong. Terus tiba-tiba selesai SMA masuk kuliah. Ada transisi gitu, ada transisi yang harus benar-benar kita adaptasi dengan baik, karena transisinya beda jauh banget ya Kak sama SMA dulu tuh. Beda banget lah, soalnya kalau kita lihat ya SMA itu tanggung jawabmu terhadap guru, terhadap orang tua. Tapi kalau misalkan kamu udah masuk kuliah, tambah lagi tanggung jawabmu ke dosen, tanggung jawabmu ke orang tua, tanggung jawabmu ke diri sendiri. Kayak mau kuliah mau enggak terserah gitu. Kalian udah bayar, tapi kalau misalkan worth it nggak sih kalau misalkan kalian udah bayar UKT yang begitu tinggi, apalagi SPI sekarang udah naik banget naik banget tuh. Nah, worth it nggak sih kalau misalkan kalian udah bayar segitu, terus kalian kuliah males-malesan gitu ya, seenaknya. Kalau oke lah kalau misalkan KIPK, tapi KIPK juga kan punya tanggung jawab. Kalau misalkan orang tua yang bayarin, coba deh UKT per semester Cila berapa? Aku 5,7 Kak. Sama, aku juga 5,7. Orang tua nyari duit 5,7 itu mati-matian. Coba kita suruh cari duit 5,7 buat bayar UKT. Pasti nggak mungkin nggak kuliah kalian bakal serajin itu. Iya betul. Bakal lebih rajin daripada anak ambisnya. Kenapa? Karena kalian bayar sendiri. Betul. Ya kan? Karena kalian usaha sendiri. Iya, kalian punya tanggung jawab untuk apa ya? Ya
aku sudah bayar 5.750.000. Nah, Masa kuliah apa ngasal-ngasalan? Enggak lah, aku harus dapat nilai yang bagus, IP yang bagus segala macam. Kayak gitu. Ya sama halnya. Kalian harus tanggung jawab dengan diri kalian sendiri, dengan orang tua dan dosen gitu. Karena kalian udah bayar segitu banyak, tapi kalian malas-malasan kuliah. Yang rugi siapa? Kalian diri kita sendiri. sendiri. Kalian sendiri Betul. pasti yang rugi. Betul. Gitu. Terus juga adaptasi secara ini ya, secara pergaulan di mahasiswa baru gitu. Betul. Kalian mungkin di semester 1 2 hahaha Ya, hai, bisa nongkrong ya masih nongkrong bisa seenaknya nongkrong. Betul. Tugas belakangan cila-cila semester berapa? 2. Aku semester 2. Seru ya? Masih seru lah. Masih seru. Tapi tugas udah lumayan banyak. Tugas lah. sudah lumayan. Kalau misalnya udah itu kan masih semester 1 semester 2, wah lagi deket-deketnya tuh rombel bikin Betul. IG rombel. Betul. Ya kan? Terus, bikin IG rombel, IG angkatan. Bener, ada Nongkrong-nongkrong. makrab ya Iya, kayak gitu. Makrab nongkrong satu kelas gitu kan, terus di SG-in, SW-in. Betul. Apa ya misalkan tongkrongan apalah kayak gitu Iya. kan. Ya nanti semester 5 ketemu Sempro, ketemu Metope. Udah masing-masing ini. Ya, jebret. Semester 1 2 wah nongkrong dekat banget. Semester 3 udah mulai ada perubahan nih. pada persaingan, Iya, ada teman-teman persaingan yang sibuk. munafik lah ya. Iya. Yang lebih kayak Ada yang ambis banget. ada yang ambis banget, ada yang mulai beda-beda visi. Betul. Semester 4 juga sama. Gitu, ada yang mulai beda-beda apa sih? Udah mulai lu gua. Iya. Ya kan? Dulu gue benar. Kayak circle yang tadinya 15 orang jadi 5 orang, jadi 10 orang jadi 5 orang. Itu makin lama makin mengerucut kan. Nanti makin akhir makin sendiri ya kan. Iya. Sendiri. Itu ada tataran setiap semester. Ini contoh misalkan semester 1 2 20. Semester 3 4 15 karena mungkin yang 5 ini udah mulai mental segala macam. Semester 4 semester 5 semester 6 mulai 5 tuh udah mulai ya. udah Kak? mulai 5 Dari 5 tuh udah mulai guys. Semester 5 6 itu udah mulai 5. Semester 7 8 dirimu harus bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Harus bisa menggantungkan ke Tuhan sama dirimu sendiri. Kenapa? Karena ya udah semester akhir, teman-teman udah ada yang lulus, udah ada yang sekarang Udah pada magang. sibuk masing-masing ya kak. Iya, Jadi nggak ada yang peduli kan. Jadi Fokus. harus mementingkan diri sendiri guys. Fokus sama dirimu masing-masing, peduli dengan dirimu sendiri. Betul. Gitu. Kalian harus banyak baca jurnal, baca buku dan segala macam. Ya, mungkin dari semester 1 sih harusnya baca buku. Harusnya dari awal tuh kita udah harus mulai baca buku. Semester 1 2 itu banyak baca buku sama tipsnya ya. Latihan menulis. Iya, betul. Latihan menulis sih, karena nanti ada citasi, ada footnote, ada body note, segala macam, ada apa daftar pustaka. Itu harus belajar. Karena kalau misalkan kalian belajar itu bakalan berguna banget nanti ketika mengerjakan tugas. Buat makalah biasanya kan. Buat makalah itu udah fix, buat makalah, Itu buat udah esai, paper. Makalah tuh setiap matkul tuh pasti ada ya kak. Pasti fix itu. Apalagi di FISIP. Betul. Kalau geo laprak. Laprak. Itu lebih bisa ya lagi. buat laprak. Oke Kak Yardan, tips nih Kak buat bagi para mahasiswa baru untuk menjalin hubungan baik nih Kak dengan dosen-dosen di kampus ini nih Kak. Ya, kalau buat jalin hubungan baik dengan dosen itu banyak macam-macam ya caranya ya. Iya. Karena dosen itu kadang kebanyakan notice cuma 2 hal. Yang terburuk kalau yang terbaik. Kalau yang biasa-biasa aja yang di tengah-tengah kayaknya kurang di notice deh. Iya, betul. Kayak misalnya yang contoh yang terbaik apa? Anak ini sering aktif. Misalnya teman sekelasku ada. Contoh lah Fadlan misalnya aktif. Dia itu aktif ketika ditanya nih. Pertanyaan misalkan sejarah apa gini. Dia ngejawab. Tiap ada pertanyaan dia ngejawab. Terus juga ngumpulin tugas tepat waktu. Nah, itu kan lebih di notice ya. Iya. Dia nganggap, jadi dosen ini nganggap wah nih anak aktif, nih anak rajin gitu. Terus juga kalau dalam konteks terburuk apa? Nih anak sering telat. Betul. Nih anak mangkir dari tugas. Sering dihafal tapi dihafalnya karena telat. Iya, dihafal karena Betul. telat, dihafal karena jarang masuk, Betul. jarang ngerjain tugas. Betul. Itu kan ada 2 gitu. Tapi untuk mendekatkan ke dosen itu ya opsi pertama jadi yang terbaik, 1. Terus kedua, join organisasi. Iya, betul. Jadi organisasi guys kuncinya. Menjoin organisasi. Karena waktu aku jadi staff, aku waktu itu belum dikenal sama sekali sama dosen. Waktu aku jadi staff, terus aku jadi ketua pelaksana pekan olahraga jurusan HSF tuh.
Aku ketemu pembinanya itu Pak Ganda, itu mulai kenal sama aku dan aku cukup sering ngobrol itu sama Pak Ganda. Terus sama dosen-dosen yang lain karena memang aku basicnya kebanyakan di organisasi, lebih fokus ke organisasi. Jadi aku mengenal dosen kebanyakan dari organisasi gitu. Mungkin ada cara lain kalian lebih rajin kuliah, aktif, berprestasi itu juga. Iya benar. Prestasi. Temanku Mama Pres, dia itu Mama Pres FISIP juara 1. Dia juga dinotis dosen karena dia aktif, tapi juga organisasi dan dia Mama Pres. Fun fact ya, kalian pasti bakal bakal berasa bedanya ketika magang atau ketika nanti di dunia kerja atau dunia magang lah istilahnya, orang yang berorganisasi, yang ikut organisasi dengan yang enggak berorganisasi. Dosen menotis hal itu biasanya. Betul. Dosen menotis hal itu biasanya dari cara ngomong, dari cara kalau misalnya kita diberikan instruksi, dari cara kita disuruh megang apa sesuatu gitu. Itu pasti mereka bakal notis hal itu. Gitu. Terus juga satu lagi, aku hampir lupa yang keempat, ASLAB. Ya. ASLAB. Betul. Itu di sejarah juga ada ASLAB dan ya mereka cukup sering bersentuhan gitu dengan dosen karena kan dia asisten lab, asisten laboratorium, bersentuhan langsung dengan tendik. Dosen pun juga pasti bolak-balik ke tendik gitu kan. Nah, itu jadi tugasnya ada beberapa dibagi ke ya istilah student staff atau ASLAB gitu. Jadi mereka lebih dinotis. Oke, terima kasih ya buat Kak Yardan atas informasi yang udah disampaikan nih dari Kak Yardan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton episode ketiga Visip Talk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.